Halo guys, welcome back to New Learning Podcast. Cheers. Nah, hari ini kebetulan gue sendiri, si Roland ini sendiri, dan artinya kalau gue sendiri kita ngomongin apa? Kita ngomongin gym. Di sesi Gym Roll Talk, ngobrol gym nyantai bersama Roland. Oke, sebelum gue masuk nih ke bagian apa yang mau gue omongin, gue sebelum mau minta maaf banget karena dari gue sendiri kurang bisa banyak dan konsisten buat masalah upload konten yang biar bisa kalian ke entertain, biar kalian juga bisa ke edukasi, dan gue bakal berusaha semaksimal mungkin biar kalian tetap teredukasi, tetap terentertain dengan adanya New Learning Podcast. Oke, kita coba masuk ya. Hari ini gue bakal ngomongin yang light-light aja, yang kebanyakan orang tuh udah kayak ngerasain gitu ya. Apa itu? Gimana sih caranya ngatasin kemalasan, ketidakdisiplinan, dan juga ketidakkonsistenan dalam hal nge-gym, jaga makan, dan hidup sehat, oke? Sebelumnya gini, gue sangat memaklumi buat orang yang baru mau masuk ke dunia gym, dunia fitness gini, dan mereka bilang males gitu. Lu coba mikir lu deh gini, lu udah ada masalah nih, pusing nih nge-gym ya, lu pusing, lu malah disuruh sama orang kayak gue nih, disuruh orang kayak gue gini, suruh nge-gym. Kalau lu mikir pasti kayak, anjing gue udah capek sama hidup, masa gue disuruh capek angkat beban lagi, belum effort dari gue ke tempat gymnya juga, nanti gue keringetan, ngapain sih lu bikin gue capek gitu kan, kayak gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan gue bisa ngasih tahu kenapa itu bukan bikin kalian malah makin capek, tapi malah kalian dengan nge-gym dunia fitness dan juga jaga makan, malah bikin kayak beban di hidup kalian malah terasa lebih ringan. Gue nggak bilang hilang, bakal terasa lebih tidak sesusah yang lu rasakan sebelum lu nge-gym. Oke? Itu bakal gue kasih di akhir. Kita lanjut dulu ya. Nah, gue mau mulai dari kalau misalkan kalian masih di posisi yang bilang, gue ngapain sih nge-gym, nyapain badan doang, buat apa gitu kan ya. Gue mau ngasih kayak gini dulu. Apakah kalian memiliki suatu body goals, kita bilang ya, tujuan badan lu buat kayak hidup di dunia ini, mau punya badan kayak gimana biar lu bisa dilihat orang kayak gimana gitu kan ya. Nah, tapi kalau misalkan kayak gini, kalian di posisi dimana pada saat kalian ngeliat kaca, kalian itu masih nggak pede. Kalian, misalkan yang cowok buka baju pada saat kolam renang, pada saat ganti baju, misalkan kalian masih sekolah ya, di teman-teman lagi mau PJOK ganti baju dan merasa malu gitu kan ya. Atau bahkan lebih parahnya lagi, di saat lu mau pakai baju, lu ngaca nih. Lu ngaca dan lu masih ngeliat kayak ada lemak-lemak di bagian perut lu. Atau misalkan ini buat yang overweight, kalau misalnya underweight lu ngerasa kayak ini kecil banget badan gue, kayak ini mah bawa angin juga bisa gitu kan ya. Nah, gue mau kalian punya dulu hal kayak gitu, karena let's say lu nggak kayak gitu. Let's say lu adalah orang yang nggak terlalu kurus, yang nggak terlalu gendut, kalau pakai baju nyantai aja badan lu polos gitu. Nah, gini, lu nggak harus ngelihat kayak badan lu jijik di kaca, tapi coba lu bayangin kayak gini, lu cuma punya badan kayak gitu, apa yang lu bisa banggain gitu? Lu cuma punya badan yang top polos gitu doang, dan lu kayak berharap lu bakal menjadi sesuatu. Gua rasa sih itu enggak ya, kayak gitu. Oke, kita lihat nih tujuannya di situ dulu ya. Itu adalah motivasi, tujuan dari bagaimana kita bisa ngomongin buat kedepannya nih. Lanjut ya. Nah, kalau misalkan nih contoh dari gue langsung ya, gue itu dulu nggak langsung kayak sekarang tiba-tiba gue nge-gym semangat 5 hari 6 hari ke gym, 7 hari maksudnya restnya juga aktif juga biasa aja gitu kan, malah mau enggak. Gue juga dulu sama kok di posisi kalian, di mana badan gue gendut, dari gendut ke kurus karena main bola bukan nge-gym. Gue gendut ke kurus jemur-jemuran main bola dari Jakarta ke Bogor lah ya, anak Jakarta ke Bogor diajak main bola sama teman-temannya gitu. Nah, pada saat posisi itu gue masih home workout, tapi gue nggak langsung yang kayak
gue home workout, gue bakal konsisten, gue bakal disiplin, gue bakal dimana dalam 1 tahun ini gue bakal punya badan yang bagus. Otak gue ngomongnya gitu, badan kehendaknya lain bro. Udah mikir kayak gitu, tiba-tiba ada film rilis muncul, nonton di Netflix lah. Nonton Netflix, masa nonton doang sambil ngemil lah, ngemil Indomie 3 bungkus anjing, nyemil yang goreng-gorengan yang kayak kentang merah-merah ada baladonya gitu, enak banget kan ya. Ada makaroni, gila, martabak lagi, enak banget bro, pakai kolak aja enak banget gitu kan ya. Dan setelah itu mungkin gue bakal balik lagi home workout, tapi pasti balik lagi ke gitu. Jadi tuh gue nggak langsung di posisi dimana gue bisa sekonsisten ini, sedisiplin ini tanpa adanya Roland yang dulu kayak gitu. Nah, gue juga mau buat yang learner ini kalian semua, teman-teman semua, buat kalian tuh gue nggak maksa kalian langsung, ayo kayak gue, langsung seminggu tuh nge-gym terus, langsung seminggu tuh jaga makan terus, enggak. Gue bakal mencoba buat motivasiin kalian, dan juga kalian harus bisa motivasiin diri kalian sendiri. Kenapa? Karena toh ujung-ujungnya ini demi kebaikan kalian diri sendiri kok. Toh buat biar kalian ngaca tidak ngeliat badan kalian jijik sendiri. Toh buat badan kalian bisa kalian ada yang banggain, gak cuma tok lurus jadi beres badan normal-normal aja gitu kan ya. Nah, jadi gue balik lagi tadi gue bilang, gue nggak maksa kalian buat langsung kayak gue. Yang gue mau adalah yang penting kalian mulai dulu. Di dalam dunia fitness, di dalam dunia gym, nggak ada yang namanya lu nge-gym hari ini, baru pertama kali lu nge-gym hari ini dan lu langsung, gue nggak bilang nge-gym deh, lu berusaha membangun badan lu dan lu bisa konsisten dari awal sampai akhir, sampai di posisi dimana lu saat sekarang gini ya. Mungkin dari 100% orang mungkin ada 5% orang yang bisa kayak gitu. Dan tapi kan gak semua kayak gitu kan. Makanya gue bilang kayak gini, 95% orang nih termasuk gue yang dulu. Di saat kalian mulai home workout, di saat kalian mulai mungkin lari, mungkin cardio lainnya, atau home workout, calisthenics, nge-gym gitu ya, gue gak maksain, gue gak berharap kalian buat selalu konsisten. Ini mungkin terdengarnya aneh, tapi gue nggak selalu berharap kalian buat konsisten. Kenapa? Karena pasti ada di saat-saat dimana lo itu jatuh. Dalam arti jatuh, lo tenggelam lagi dimana di masa lo sebelum mulai home workout, mulai nge-gym, mulai lari, calisthenics, pasti ada, gue yakin. Kenapa? Karena gue pernah kayak gitu. Dan pada saat lu udah tenggelam lagi di saat itu dan lu ngaca, lu udah jijik lagi, lu baru balik kembali. Dan dari situ yang gue mau adalah kalian nyadar kalau kalian tuh pada saat kalian punya masalah, pada saat kalian mulai memperbaiki badan kalian dan kalian tenggelam lagi di sebelum kalian nge-gym, udah ada perbandingan dong. Yang ini lu sebelum nge-gym memang enak, yang ini lu nge-gym. Tapi pada saat lu lebih memilih nggak nge-gym, di saat lu lebih memilih buat nonton film, main game, dan lu nyemil enak-enak aja, makan enak banget gitu kan, yang nggak mikirin kalori, protein, bla 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 gitu, enak. Tapi hasilnya lu lihat sendiri, badan lu jijik kan, lu jijik sama badan lu. Makanya yang dibutuhin menurut gua tuh adalah jatuh sekalinya itu. Dan semisalkan lu udah jatuh sekali, mulai konsisten, jatuh lagi. Gue juga bego kok kayak gitu pas dulu. Gue malah kayak selama setahun pertama gue mulai home workout, gue kayak gitu. Cuman pada akhirnya gue sendiri yang lihat diri gue tuh kok nggak berubah-berubah dalam setahun. Lu pernah gak sih ngerasa kayak resolusi tai anjing lah gitu lah ya, kita ngomong resolusi tahun ini gue bakal six pack, gue bakal diincar cewek-cewek bla 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 gitu kan ya. Tapi mana hasilnya? Lu cuma ngomong resolusi tapi gak ada hasil. Makanya dari situ lu coba mikir sendiri gitu loh. Gue udah nulis, gue udah ngetik resolusi tahun ini, tapi hasilnya nothing gitu loh, nggak ada. Makanya yang gue bilang, lu butuh jatuh, tapi jangan jatuh berkali-kali. Namanya bego. Gue dulu bego, gue ngomong sendiri, gue dulu bego. Karena gue jatuh berkali-kali dan gue baru bangkit pada tahun ini. Tahun lalu.
Dan gue mulai nyadar kalau tubuh yang baik memiliki mindset yang baik. Itu yang bikin gue bakal konsisten dan disiplin kayak gini. Oke, kita lanjut ya. Nah, gue ngomongin nih cerita hidup gue yang gue biar kalian bisa coba ikutin gitu ya. Nah, kalau gue konklusiin, caranya gimana sih biar bisa konsisten disiplin yang biar nggak malas nge-gym gitu? Caranya satu gini. Cara baik dari gue adalah lu harus punya self awareness. Lu harus mengetahui bahwa diri lu tuh menjijikan. Gue nggak bilang maksudnya kayak toxic dengan diri sendiri ya. Tapi kita tuh harus ngomong kenyataan, ngomong realita. Buat cowok-cowok yang bilang beneran gue nyantai aja, bagus-bagus aja kok. Cuman kalau kita ngomongin hierarki cewek dan hierarki cowok nih, hierarki cowok. Lu dan ada satu cowok lagi ngejar cewek yang suka nih. Tapi lu badannya biasa aja nih, pas-pasan aja. Dan ini cowok punya badannya lebih bagus, badannya kita bilang lebih maskulin, badannya lebih bisa menunjukkan dominasi gitu kan ya. Nah, meskipun nih cewek lebih dekat sama lu, tapi cowok ini udah lebih terlihat dominan, lebih terlihat bisa memimpin. Karena apa? Cewek itu lebih mencari cowok yang bisa memimpin daripada cowok yang cuma nyantai, klemer-klemer badannya, tapi nggak bisa memimpin. Karena gue bilang apa? Nih, gue mulai belajar bisa menilai laki dari badannya aja. Kita nggak bilang kayak body shaming ya, tapi jujur aja. Lu kalau bisa ngelihat cowok at least olahraga dan memiliki badan yang kita bilang bisa fit ya, bukan badan yang kayak lu bisa ngeliat lah orang yang olahraga dan gak olahraga, bisa dari forearmnya, bisa dari bahunya juga terlihat lebih bidang, dada bidang gitu ya. Lu bisa ngeliat lah kayak gimana dia bakal nge-treat cewek, gimana dia bakal ngobrol sama lu dan memiliki hubungan sama lu. Dalam arti, coba deh, kalau misalkan dia aja tuh nggak bisa nyayangin diri dia sendiri, dia aja nggak peduli dengan diri dia sendiri, pasti hubungan dengan lu misalkan cowok sama cowok nih ya, pertemanan pasti toksik kok, pasti ada aja masalah. Tapi kalau dia bisa menjaga diri dia sendiri, mindset dia tuh pasti benar. Maksud gue bilang gini loh, emang nggak semua 100% orang yang gym tuh mindsetnya udah bener, mindsetnya udah kayak ini orang udah paling bener, nggak bakal salah. Enggak. Contohnya gue juga masih banyak naifnya, gue masih ada bocil-bocilnya. Cuman gue punya mentor yang tadi namanya host kita, Abraham. Dengan dia nge-gym, dia ngelatih mindset. Dia nggak ngejar badannya bagus kayak gimana kok. Dia cuma mau badan dia fit. Karena dia memiliki badan yang fit, cewek atau bahkan kerabat-kerabatnya pasti percaya sama dia. Karena dia tuh bisa menjaga diri dia sendiri gitu loh. Nah, anjing panjang banget. Itu yang poin pertama, itu poin sehatnya. Intinya, self awareness kalian harus tinggi agar kalian bisa menyadari diri kalian itu jijik dan bukan toksik tapi kenyataan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ini caranya rada kurang sehat, tapi gue rasa bisa menjadi, karena ada temen gue yang kayak gini gitu ya. Yang poin kedua, lu coba aja buat bayar atau member nge-gym, coba cari yang mungkin 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan gitu ya. Karena ini mungkin caranya gak sehat, tapi kayak gini. Lu udah bayar nih, lu ngeluarin duit, belum bayar registrasi, bayar membernya juga gitu kan ya. Dan lu ngeluarin duit. Pada saat lu ngeluarin duit, lu pasti kayak mikir, gue harus nge-gym karena gue gak mau duit gue sia-sia dibuang dong. Ya, in case kalau misalkan kalian emang duitnya orang kaya ya udah gitu kan. Tapi maksud gue kayak gini, maksud gue kayak lu hidup maksudnya punya duit iya, tapi pas-pasan juga iya, atau berkurangan juga iya gitu kan ya. Nah, lu udah ngeluarin duit buat nge-gym, tapi kalau lu mikir, gue udah bayar tapi nggak gue lakuin, gue nggak datang ke gym gitu, ya buat apa gitu ya? Kayak anjing, gue udah bayar tapi gue nggak datang, duit gue kebuang dan udah gue gak dapet apa-apa, gue malah cuman hambur-hamburin duit gitu. Nah, di saat kalian udah ngeluarin duit buat bayar nge-gym, pasti kalian adalah sedikit dorongan, maksudnya mungkin 40% pikiran kayak anjing, duit gue udah gue keluarin, masa gue gak datang gitu.
Dan secara tidak sengaja, secara apa namanya, otak belakang apa gitu gue lupa, alam bawah sadar, alam bawah sadar kalian mikir kayak, ya udah gue datang ke gym. Semakin sering kalian datang ke gym, kalian tuh nggak bakal kayak, oh nge-gym beres. Pasti menurut gua nih ya, ini mungkin kalau ibu-ibu mungkin iya, tapi kalau gua ngomong buat seumuran gua dari belasan sampai 20-an 30 gitu ya, pasti kalian memiliki satu temen yang bakal support kalian, bakal kayak tiba-tiba kalau dia datang lu males karena dia nge-pushnya terlalu hard, dia pushnya tuh over, tapi lu tuh bakal berterima kasih sama dia karena dia udah nge-push lu sehard yang lu kira tuh kayak, wah ngapain sih capek ini aja, dan tiba-tiba lu punya result nih, anjing kok iya bahu gue nambah gede ya, oh iya bahasa gue nambah gede. Kenapa? Karena ada teman lu yang nge-push lu itu juga. Nah pasti teman lu ini dia tuh udah bisa nge-push lu, nggak mungkin bego. Dia tuh pasti ngerti lah masalah proteinan, terus masalah kalori harian gitu kan, pasti dia ngerti kok. Dan itu dua cara yang menurut gue bisa jadi solusi buat kalian yang masih mikirin gimana caranya malas dan nggak disiplin dan konsisten gitu loh. Nah tapi gue ada satu poin nih. Kadang kita tuh tetap maklumin, maksudnya kayak gini, lu lagi mau nge-gym nih, udah rajin banget, tok, disiplin dah, konsisten. Tiba-tiba kalian tuh, let's say kita ngomong retret atau let's say liburan keluarga gitu, dan kalian bolong nih sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, it's okay, nggak apa-apa, sumpah nggak apa-apa. Kenapa? Gue kayak gitu kok. Misalkan gue lagi kemarin tuh gue ada urusan ke Jakarta, gue buat ngurusin plat motor gitu yang mau mutasi, gue nggak nge-gym kok, gue nggak kardio, makan gue berantakan hari itu, it's okay. Maksud gue gini, hal yang udah lu perjuangkan ya, let's say selama sebulan, 3 bulan gitu ya, udah lu perjuangin, itu nggak bakal hilang dalam sehari aja gitu, nggak bakal hilang dalam seminggu, tok langsung anjing. Ini gue nge-gym berlama-lama tapi hilang dalam seminggu dan 3 hari aja gitu, nggak bakal. In case misalkan separah-parahnya gitu ya, badan kalian misalkan menggendut atau ototnya mengecil, pasti lu bukan malah menyalahkan nge-gymnya, lu malah kayak makin membara-bara mau nge-gym dan jaga makan. Kenapa? Karena dengan lu nggak nge-gym, lu malah mau balik lagi ke posisi badan lu tuh yang dulu gitu. Dan lu malah kayak, anjing badan gue makin jelek nih, gimana nih? Pasti kan kayak orang ada yang malu dilihat sama orang kayak, anjing ini kok makin gendut sih, kok makin jelek kayak gitu kan. Pasti orang mikir kayak gitu. Dan kalian pasti malah makin membara-bara gitu kan. Makanya gue bilang nge-gym tuh emang segitunya kok. Makanya gue kayak suka banget gitu. Nah jadi konklusi dari gue, intinya buat kalian yang masih males buat nge-gym, masih nggak bisa disiplin, konsisten, alasan apapun ke gue, ini udah gue kasih nih alasannya 2, lu tonton sampai habis. Dan apa yang baru gue omongin lagi adalah jangan pernah putus asa karena pertumbuhan badan kalian yang lambat, karena itu faktornya banyak banget. Gue jelasin bisa sampai 30 menit atau sejam, tapi mungkin bisa gue jelasin nanti di podcast selanjutnya. Intinya jangan pernah putus asa, jangan pernah menyerah karena adanya perubahan yang kecil doang. Mungkin kalian punya expect, apalagi sorry nih kalau gue bilang kebanyakan ya teman-teman cewek, wanita nih, teman-teman yang di gua yang cewek, mereka tuh ekspektasi